gitu. Selain karena bersih tadi, ada lagi nggak strategi untuk memasarkan produk supaya harganya tetap stabil dan banyak pembeli yang datang? Ada nggak? Mungkin karena bentuknya gede atau apa gitu kan? Jadi terutama kalau untuk magotnya itu memang harus bersih dari sampah, dari sampahnya kita pilah-pilahnya gitu. Kalau saya mah kemarin aja saya sengaja kemarin jual agak malam, dia datangnya karena dia sambil kerja, anak muda itu beli kemarin 10 kilo. Saya serokin kan gitu tuh. Beh, ini bersih banget sih. Iya makanya, gue bertahan sampai 10.000, saya bilang gitu. Nggak bisa jual dari murah dari ini. Ditawar sama dia 8.000, nggak bisa saya mah. Gitu. Ini kalau misalnya penjualan maggot itu umurnya berapa? Dari berapa setelah dia jadi maggot itu berapa minggu atau apa gitu baru bisa dijual? Bisa juga kalau dari umur itu umur 10 hari sampai 15 hari. Ya kan? Kalau saya jarang jual tuh dari faktor umurnya, besarnya maggot gitu. Bisa juga maggot itu umurnya udah 3 minggu sebesar itu juga. Bahkan ada yang 2 minggu cuma 10 hari tapi udah gede. Karena makanannya bagus, bukan cukup gitu. Karena maggot ini 24 jam. Sebenarnya gini, maggot itu pakannya cuma satu kali dalam satu jadi dia prepupa. Waktu saya zaman di kantor itu ada diameternya 3 meter. Saya nanya sama petugas kebersihannya, berapa nih 1 ton? Ya udah saya masuk 1 ton. Saya sebar mini maggot yang ukuran ujung lidi, sebar udah 1 minggu. 1 ton itu? 1 ton itu 1 minggu clear, habis gitu. Makanya nih harus, kalau saya bicara tentang pemerintahan, ya harusnya ini mah dinas yang kerjain ya. Bukan apa sih masyarakat suruh pilah-pilah segala macam gitu kan. Kan mereka yang punya anggaran. Oke, tadi kan butuh sampah itu 1 ton ya untuk 1 minggu ya. Nah ini kalau bicara terkait dengan budidaya maggot ini, apakah itu Pak Urip merasakan dampaknya dalam mengurangi sampah? Oh jelas banget. Pembudidaya maggot yang ada terutama di Kota Depok atau di sekitar di Indonesia itu nggak secara langsung dia itu udah membantu pemerintah, ya kan? Seandainya kita dapat misalnya tanpa pengetahuan pemerintah, RT maupun RW sampai kelurahan atau kecamatan atau Pemda, kita ambil 1 hari 50 kilo, ya kan? Sebulan udah berapa? Setahun udah berapa ton? Kan emang nggak membantu. Nah, cuman di sini seharusnya aparat itu ya pedulilah yang seperti ini. Dengan pembudidaya maggot itu gitu, seperti itu kan. Jadi maksud Pak Urip itu pemerintah itu harusnya menyokong dengan menyediakan pakan maggot ini, sampah organik itu disediakan. Iya, harusnya seperti itu. Ya minimal dia misalnya karena anggarannya sekarang ini minim, mungkin ya mbok dia tuh kita dibantu organiknya lah, sisa resto terutama. Iya, kita diantar misalnya 1 hari 1 minggu sekali misalnya 1 ton, apa 1 minggu 2 kali atau berapa seininya dia ya, mau aja itu bagus gitu, membantu kan itu kan ya, walaupun itu berbentuk sampah gitu. Kalau ini aja secara realnya tuh butuh berapa ton seminggu, atau misal Pak Urip ini untuk makan maggot ini dihitungnya seminggu atau gimana, per hari atau per minggu dihitung? Kalau ini kan yang 1 ton itu karena bioponnya besar mencukupi 1 ton itu. Nah kalau saya ini kasih makannya bisa 1 hari sekali, bisa 2 hari sekali kasih makannya, karena di bioponnya itu cuman semeter persegi. Jadi kendalanya itu Pak. Jadi kalau misalnya bioponnya terlalu kecil, lembabnya lama gitu. Tapi kalau misalnya seandainya kita punya yang seperti ini nih 2x2, ini 500 masuk Pak nih.
500 kilo. Oh, masuk ini 500 kilo. Nah, Kalau begitu berapa itu? Kalau yang punya di Bapak sekarang? sana itu saya pernah ada orang datang ke kita, saya kasih inian 5 gram telur, dia rawat di sana, itu sampahnya 5 gram itu membutuhkan sampah sekitar 150 sampai 170 kilo. Dari 5 gram telur. Nah, dapat magotnya itu sekitar 15 kilo. Jadi 1 gram 3 kilo. 3 kilo magot besar. Ini ada nggak produk turunan yang dijual kayak pupuk Kasgot atau Iya, apa? benar. Itu dijual juga ya? Iya. Pupuk iya. Jadi kalau saya bilang ke orang tuh magot ini seperti pohon kelapa. Nggak ada yang berguna. Berguna semua. Sampai kasgotnya, kan orang bilang kasgot. Itu bekas magot. Nah, itu kotoran magot jadi pupuk untuk sayuran. Bagus banget. Sejenis kangkung, bayam, pakcoy, dan lain-lainnya itu bagus banget. Nah, sekarang saya juga mau coba nih di tanah merah. Mungkin nanti kalau udah tumbuh, kita bisa datang ke sana. Kita bisa ini sama pohon pepaya juga di sana. Itu pupuknya bagus banget. Bisa laku, bisa kita jual itu. Iya. Selain dipakai sendiri, itu bisa laku. Laku. Saya di sini belum pernah saya buang-buang cuma-cuma. Selalu ada orang datang beli gitu, walaupun harganya nggak terlalu mahal gitu. Ini ternak magot ini buka lapangan kerja buat warga sekitar sini nggak? Artinya ada yang bekerja di sini, udah efeknya itu. Sebenarnya harusnya ada, mau orang-orang itu ya, berhubung dia karena magot itu ininya sih apa sih namanya itu, udah magot itu kan makanannya sampah organik, bau lah, jijik apalah, ya masih kendala itu, lingkungan itu masih kendala. Tapi lingkungan saya di sini, walaupun misalnya satu kelurahan juga pun nggak ada yang belajar, tapi dari mana-mana Pak banyak yang belajar. Bahkan dari Jogja nginep 2 minggu di sini, dia belajar magot di saya. Karena waktu 2018 itu sedang booming-boomingnya. Itu. Bahkan dari ada anak dari Sumatera Selatan tuh, Palembang. Dia datang ke sini belajar 1 hari dari pagi sampai sore. Setelah itu dia pulang lagi karena tiket dia katanya pulang pergi aja gitu kan. Itu seperti itu. Oke Pak, ini setelah berarti dari tahun 2017 ini ya sampai sekarang. Awal